Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya pengen menyapa saudara muslim. Udah pada sholat belum nih sebelum nonton mantengin konten saya ini? Kalau yang belum, yuk sholat yuk. Gak lama kok. Pengen dapet jodoh, pengen rezeki lancar. Kalau ente muslim, ya sholat bos gitu loh. Dan buat saudara yang non muslim juga, patuhilah Bible kalian lah, istilahnya agama kalian gitu loh. Jadi langsung aja, saya mau jawab dulu ya nih yang udah mulai WA langsung. Soalnya kan saya ada nomor nih, kalau saya di channel saya yang DM juga ada sih, tapi banyak kan langsung WA langsung gitu kan. Kebanyakan sih requestan dari anak-anak beat gitu. Bang, jelasin dong spek-spek beat. Sorry nih, saya ngambil gambar baru kerokok ya, karena tadi ini tangan kena keluka nih, lagi bongkar ini. Biar enjoy ya. Kalau kalian mau ngerokok juga ya rokok aja bos. Jadi gini, lama banget bang saya tungguin. Saya nunggu bikin spek buat beat gitu, karena variannya banyak, kayak beat FI yang duluan misalnya, atau kayak Vario juga yang 110 itu sama aja sama beat FI. Sebenarnya udah saya udah saya buat, cuman saya belum ada waktu aja buat ngupload. Terus saya juga mau mohon maaf juga buat konsumen-konsumen yang kemarin, atau sahabat kawan yang udah mampir ke sini gitu kan, yang sudah ke sini, yang tahu mungkin dari channel gitu kan, tahu juga dari marketplace. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kenapa gitu? Ya alhamdulillah yang banyak yang udah pada kemari juga, istilahnya sampai sekarang nggak putus hubungan. Kita masih kontak-kontakan, kadang juga masih sering main gitu kan. Terus buat anak Depok, terima kasih banget yang kemarin udah kemari. Saya juga lupa tuh, karena udah posisi datang jam 2 malam berdua dia, kita cuma ngobrol ngopi, jadi saya lupa banget, saya nggak ngambil ya, istilahnya kita nggak ada yang bisa buat saya jadiin ke konten, istilahnya jadi khusus pelanggan, kasar khusus silaturahmi gitu. Terlalu asik ngobrol gitu. Buat yang udah saya ambil, istilahnya yang saya udah rekam, istilahnya yang kayak kemarin tuh, saya juga sampai lupa, yang dari Semarang kemari, istilahnya kan silaturahmi gitu kan, sembari cari barang istilahnya kan, belum saya upload gitu. Banyak juga yang nanya, hampir sebulan lebih saya nggak upload gitu kan, kenapa? Jujur ya, Allah maha pengasih lah, maha penyayang. Kemarin saya masih dikasih sakit gitu, alhamdulillah istilahnya nggak terkena gejala tipes, istilahnya kena gejala tipes. Dan biasanya 1 mingguan, ternyata saya rasain sampai sebulan. Saya tuh saya rasain aja lah, karena saya kalau udah tipes itu udah, saya bisa dibilang udah terbiasa sih. Saya udah hafal bener, emang gak jauh dari tipes gitu. Terus di kesempatan kali ini saya mau loncat dulu nih dari konten. Nanti pasti habis video ini saya langsung upload lagi yang buat kalian semua yang konsumen kemarin. Nah, ini di hadapan kita nih ada mesin Vixen. Jadi ini alasannya kenapa saya menyuruh buat yang ngambil intisari dari video ini langsung loncat ke 5 menit aja gitu.
Jadi di hadapan kita ini udah ada mesin Pixen Pixen lama, Pixen pertama lah kasarnya. Dan di sini juga ada Pixen New, Pixen baru. Nah, di sini menanggapi dari konsumen-konsumen saya. Buat bentuk Pixen yang new ini keren, futuristik ya, istilahnya belakang juga nungging gitu kan, kayak semi Ninja 2,5 lah kasarnya. Terus desainnya makin keren lah. Sayangnya ya disayangkan misalnya seperti tanki itu hanya kondoman gitu, seperti Bison gitu kan, kondoman. Ditambah lagi banyak yang mengeluh kenapa? Kok bang, mesin saya Pixen saya sama teman saya yang Pixen lama kok lebih halus Pixen lama ya? Satu, bang kok Pixen saya sama Pixen lama tarikannya enakan Pixen lama ya? Jengat ya? Atau jelepat lah kasarnya, nyendal kasarnya, tenaganya jauh enakan Pixen lama. Nah di hadapan ini nanti bakal saya kupas nih semua nih, bakal kita bandingkan gitu, dari sepul, dari magnet sampai bobot magnet, nanti saya timbang, itu bakal saya timbang berapa beratnya, dan dia masih pakai satu merek kah atau bagaimana istilahnya. Yang pasti casing sama luar dari crankcase misalnya dah cover mesin, tapi berbeda pada dasaran dalamannya. Tuh. Terkadang kalau kita berpikiran kok kayak Yamaha WR, kayak MX yang new, terus seperti Pixen, terus Pixen new yang sekarang basic mesinnya kok kayak sama gitu. Jangan-jangan ya udah nggak mau pusing dong istilahnya, ya udah teknologi mesinnya nyampe di situ aja, ternyata enggak gitu. Tapi terkadang jangan pernah meremehkan istilahnya, semakin model baru itu semakin enak, semakin di majuin lah istilahnya kualitasnya. Tapi ini maaf saya bukan ngejelekin atau gimana, terkadang semakin laku, semakin ramai, bagaimana dia menekan budget istilahnya tanpa mengurangi banyak perubahan tuh. Jadi nggak selamanya mesin lama itu kurang bagus gitu. Justru nah si konsumen saya ini, saya bilangin ini loh bedanya, ini loh bedanya, ini loh bedanya, ini loh bedanya, saya kata gitu. Rumah koplingnya beda, lebih bagus rumah kopling Pixen lama, lebih enak, gini. Cerita punya cerita, dia udah cinta banget sama Pixen dia yang new, yang sekarang, karena dipakai buat harian, misalnya benar-benar dipakai buat kerja, buat ngelancong, buat mana aja. Dia punya cerita dia udah kerja dan dia mampu buat beli motor lagi, tapi dia udah cinta banget karena Pixen yang ini udah atas nama dia, udah semua. Jadi ini keluhan banyak, kelotok lah, tenaganya kurang, wah banyak dah penyakitnya, tapi udah terlanjur cinta. Akhirnya kemarin dia mutusin untuk membeli Pixen lama. Saya juga kaget itu, lah kacau juga. Nih bang, pokoknya ini Pixen lama pajaknya gue mati, saya mau jual lagi, tapi sebelum dijual yang enak ambil bang gitu. Nah kebetulan karena istilahnya insya Allah ini manfaat buat anak-anak Pixen lah, atau R15 lah, ini bermanfaat. Paling enggak di sini ada murmerceng atau murah meriah yang bisa bikin motor kenceng lah kasarnya. Oke, kita langsung aja ya. Dari crankcase nanti saya belah, mungkin saya langsung skip apa-apa, nanti saya jejer. Oke, sekarang buat di crankcase dulu soalnya ada perbedaan sedikit di sini. Oke, tunjukin.
Untuk Pixen yang lama ini polosan seperti ini biasa. Nah, untuk dilihat di bagian rotor starter, ini dia seperti ini. Sepertinya karkasnya sama sepertinya, cuman belum saya bongkar, nanti saya bongkar. Nah, cuman ini yang new. Nah, ini yang new. Ini tahun muda atau yang baru. Nah, oke. Yang tahun muda ini ada penunjuk gigi tahun muda. Nah, ini untuk yang tahun tua dia nggak ada penunjuk gigi, atau untuk netral, atau untuk di speedometer tuh nggak kelihatan, nggak ada apa-apa. Dan perbedaannya lagi, ini polosan untuk tahun tua dan ini tahun muda. Nah, dia ada soket, sepertinya menghubungkan ke coba kita lihat, seperti sensor entah apa. Nah, ini perbedaannya. Di crankcase kanan tuh dia ada soket ini seperti sensor. Untuk di bagian untuk rumah kopling saya langsungin aja ya, nggak apa-apa. Yang istimewa, saya bilang istimewa. Kenapa istimewa? Karena ini yang bikin motor Pixen tahun lama tuh enak, kalau saya bilang, ketimbang yang tahun muda. Sebentar saya rancang dulu. Nah, untuk yang tahun muda dia hanya menggunakan 3 lapis atau 3 lembar kampas kopling, mengapit 2 plat besi kampas kopling, plat besinya ya, dan menggunakan 3 pegas atau 3 per, hanya 3. Dan perbedaannya saya juga kurang mengerti kenapa di sini seperti diberi gerakan. Nah, jadi dia dibikin sepelang, motor dibikin bergerak dulu, bukan dibuat langsung mengunci gitu, langsung istilahnya jelepat motor. Ini mungkin untuk pemakaian bapak-bapak atau pemakaian 50 tahun ke atas, ini sangat nyaman. Jadi pinggang nggak sakit, nyaman lah untuk bawa istri atau sudah tua lah. Masalahnya ini yang punya anak touring gitu, suka kebut-kebutan juga gitu, butuh performa, butuh kopling yang dahsyat. Makanya ini mau kita lengserin. Nah, si istimewanya ini tahun tua. Ini tahun tua ya, dari dulu ya biasa Yamaha yang seperti ini. 5 lembar kampas, 5 lembar kampas, dan dia pakai veer klepnya atau per, pegasnya masih menggunakan 4, jadi persisi. Dan dia nggak ada sepis, jadi bolongan ini nggak seperti ini. Ini Pixen baru atau R15 lah, atau Pixen new lah kasarnya. Nah, dia ada pergerakan dulu, jadi dia ada pergerakan, dibikin slip lah mungkin sedikit. Keunggulan dia menggunakan, sebentar, 1, 2, 3, 4. Berarti dia masih menggunakan seperti biasa, seperti abang-abangnya, seperti pendahulunya, seperti R-King, seperti MX yang new. Dia menggunakan 5 kampas kopling. Nah, 5 kampas kopling ini mengapit 4 plat besi. Di sini juga saya jelaskan, saya pernah cerita ke konsumen saya, dia pakai Pixen lama atau Ninja bisa, atau motor-motor sekarang yang menggunakan rumah koplingnya seperti ini, konvensional, masih istilahnya ilmu yang lama lah kasarnya.
saya usulkan jeder springnya itu diganti dengan kampas saja atau kampas biasa. Mana sih jeder kopingnya, jeder spring? Nah ini namanya jeder spring. Saya jadi di antara 5 kampas ini, kampas kopling seperti ini, 5 kampas kopling ini ada salah satu yang jadi jeder spring. Mana jeder spring? Nah ini dia lebih tipis, tidak tebal seperti ini. Ada di mana? Dia ada di dalam. Nah ini pelatnya di dalam nih, ada satu sudah nih, belum saya ambil. Nah gerakan. Nah ini dia yang tipis. Ini jeder spring ada di dalam. Yang udah pasti ada tuh biasanya di Ninja 2 tak. Terus motor-motor sekarang tuh pasti kalau masih kampas ini pasti pakai jeder spring. Banyak juga di motor Scorpio juga ada. Nah dia seperti ini, baru dia kampas plat. Nah baru dia kampas, dan seterusnya begitu ya sampai ketutup. Nah gunanya dia apa sih ini jeder spring? Nah gini, sebentar saya ribet. Nah gunanya apa sih ini dia jeder spring? Gunanya ini dia bisa pas putaran tinggi bener nih, pas lagi kencang-kencangnya, secara otomatis ini dia membuat limit di putaran tinggi juga, dia ada limit gitu, namun tidak terlalu banyak. Kedua, dia ini agak menahan rumah kopling. Jadi kalau misalnya pakai ini tuh bisa dari gigi satu itu ke netral mudah gitu. Nah buat penyakit motor-motor yang susah netral juga ini pasti mungkin dia sudah nggak pakai jeder spring. Jadi jeder spring ini dilepas sama platnya semua dilepas. Nah, jadi beli lagi satu, nanti langsung diganti kampas satu biji aja. Keunggulannya nggak ada slipnya, motor lebih nyendal. Kekurangannya terkadang kalau posisi dari gigi satu itu pengen ke netral agak susah, kalau koplingnya nariknya nanggung, harus nariknya banyak, istilahnya seperti itu. Oke, kita lanjut nanti di part 2 nya ya. Nanti saya belah dulu nih, kita lihat lagi apa yang beda-beda. Kalau buat ukuran sekunder sama primer, sekilas mata nih kayaknya sih nggak ada perubahan nih, sama nih kayaknya, hitung-hitungannya bener-bener sama sih. Oke, nanti apa yang beda nanti kita sambung di part 2. Oke, stay tune terus ya, ikutin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini bermanfaat, subscribe, like, komen.